Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahilladzi wabarakatuh. khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka perkuliahan kita masuk kepada pertemuan keberapa ya? Kamu 40 juta tuh udah closing semua belum? Ke-6 atau ke-7 ya? 40 juta udah semuanya udah closing semua. Gak mau aku tiba-tiba dadakan Bu, aku minta uang 50 juta. Aku gak mau. Ya, oke, saudara sekalian. Untuk mengawali perkuliahan kita, WA mari aja, WA kita aku. baca doa Enggak, bersama. aku gak mau Semoga yang Allah tidak berikan yakin, tidak yakin. kemudahan, Gak mau. kelancaran. Ya, berdoa kita mulai. Itu mau nomor ini. Wallahualim. Amin. Sebelum saya mulai, adakah di antara saudara yang ingin saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pekan depan kita sudah UTS ya. Kalau tidak salah jadwalnya pada tanggal 11 Mei. Kita UTS, disiapkan soal-soalnya dari materi 1 sampai materi ke-7. Pada materi ke-8 berarti UTS itu sendiri. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali bagi yang belum mengirimkan tugas besarnya bisa segera ditulis, dikirimkan. Saya coba ya. Kita lihat siapa saja yang sudah mengirimkan tugas besarnya. Mana nih linknya? Siska dan apakah sudah ada atau belum ya yang mengirimkan tugas besar yang masuk ke ini. Kemarin link sudah kami sampaikan kepada saudara siapa saja yang sudah mengirimkan tugas besarnya. Linknya ada di mana kira-kira? Kita cari kembali. Link tugas besar. Forum modul. Link tugas besar 1. Oke, kita buka. Pengumpulan kelas Senin. Ya, ya, di kelas Senin yang sudah mengirimkan. Ya, ada Elfrida sudah mengirimkan, ada Talita, ada Nabilah, ada siapa ini? Feliana sudah, dan kemudian ada Bayu Abdillah. Oke. Kelihatan ini, saudara? Yang sudah mengirimkan tugas besarnya, kelihatan? Tidak? Tidak, Pak. Oke, ya. Saya bacakan ya yang sudah ngirim tadi. Elfrida Claudia Pedrico. Ada Talita Naila Audiandra. Ada Nabilah Rahmadini. Ada
Feliana, dan kemudian ada Bayu Abdillah. Sekali lagi saya ingatkan untuk nama filenya nama dulu. Seperti Mas Bayu Abdillah itu nama dulu. Jangan menulis TB1 Pendidikan Agama Islam nama, jangan tulis nama dulu baru TB1 Agama Islam. Seperti Mas Bayu Abdillah ini sudah benar dia menulisnya. Oke, ini kelihatan PPT-nya. Kelihatan, Pak. Oke, kalau begitu kita membahas materi ini sambil nanti saya minta gantian kawan-kawan untuk membantu membacanya ya. Ya, pertama pada modul ke-7 membahas tentang pentingnya moderasi beragama. Dasar hukum terhadap moderasi beragama itu dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, bunyinya di bawahnya ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2, kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat 2, kemudian ada Perpres berarti Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan utusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2 ada Perpres lagi nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN yang rencana pembangunan jangka menengah seperti ini. Program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Lampiran 3 ada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang Renstra, Rencana Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepentingan berdasarkan gotong royong pada lampiran 1. Bentar, kita masuk kepada sini. Ada Peraturan Presiden dari nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Moderasi beragama telah secara resmi tertulis sebagai salah satu program prioritas PP, itu artinya program prioritas negara. Perpres tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 17 Januari 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 20 Januari tahun 2020. Kemudian dalam 5 tahun ke depan, moderasi beragama akan menjadi salah satu arah kebijakan negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan arahan Presiden. Nomor 3, Kementerian Agama diberi amanah sebagai instansi pelaksana untuk menyusun kerangka dan strategi implementasi moderasi beragama yang dapat diterapkan di Kemenak maupun di kementerian lain dan lembaga lain. Nomor 4, untuk mengkoordinir tugas itulah penting dibentuk segera Pokja, kelompok penanggung jawab implementasi moderasi beragama di tingkat Kementerian Agama dengan payung hukumnya berupa keputusan Menteri Agama, KMA itu Keputusan Menteri Agama tentang pedoman penyelenggaraan moderasi beragama. Ini bicara tentang arah kebijakan dan strategi PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP 3 Penguatan Moderasi Beragama. Pembahasannya
Ini tentang beberapa aturannya ya. Kita lanjut tentang ini. Nah, ini tentang visi misi tahun 2020-2024 terhadap visi misi Kementerian Agama itu sendiri. Kita lanjut. Ini lanjut saja. Kebijakan dan prioritas ini masih punyanya program Kementerian Agama. Kita lanjutkan saja ya, yang berkait tentang materi kita. Nah, ini di sini tentang Indonesia yang terkait dengan Kementerian Agama, ada bicara tentang demografi, mulai dari pertumbuhan penduduk muda, kelas menengah, dan perkotaan, teknologi, tentang penetrasi pengguna internet dan media sosial yang semakin besar, bicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan keagamaan yang belum merata, madrasah dan pesantren, berarti kita terkait tentang pelayanan di PT perguruan tinggi, berarti ya, pelayanan tentang publik terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, moderasi beragama, masih berkembangnya cara pandang keagamaan yang mengesampingkan maslahat kemanusiaan. Ya, ini arah kebijakan Kementerian Agama. Terus kemudian ada 7 kebijakan prioritas Kementerian Agama. Ini tidak terkait tentang materi kita. Kita masuk kepada arah kebijakan moderasi beragama. Tadi RPJMN tadi 2020-2024, kebijakan memperkuat moderasi beragama didasarkan pada paradigma Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama, karenanya negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanah konstitusi. Nah, jadi negara kita bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, atau juga bukan berdasarkan agama tertentu. Nah, ini disinilah letak yang nanti kita bahas tentang moderasi beragama itu sendiri. Negara memposisikan diri in between, tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Jadi ketika negara memposisikan bercampur tangan melebihi atas kekuasaannya dan juga tidak melepas terhadap keberadaan agama-agama yang ada di negara kita tentunya. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Arah kebijakannya nomor 1 tentang penguatan cara pandang sikap dan praktek beragama jalan tengah. Jadi jalan tengah ini tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri, jadi berada di tengah. Jadi tadi itu bukan berdasarkan melepaskan diri dari agama atau berdasarkan agama tertentu. Nomor 2, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. 3, penyelarasan nilai agama dan budaya. Nomor 4, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Dan nomor 5, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Arah kebijakan, tentu ini arah kebijakan terkait tentang kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama. Kemudian ini ada penguatan moderasi beragama dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 sampai 2024.
pada tahun 2021 penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi, pengembangan kerangka kerja tingkat pusat dan daerah, penyiapan instrumen implementasi penguatan moderasi beragama, pemenuhan anggaran, program penguatan moderasi beragama berbasis tugas dan fungsi, peningkatan kapasitas ASN Kementerian Agama pada tahun 2022, penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif MB, moderasi beragama, pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif moderasi beragama, pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi moderasi beragama. 2023, penguatan peran masyarakat dalam PMB dalam program moderasi beragama, penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi moderasi beragama, peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi. Tahun 2024, peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa berperspektif MB moderasi beragama, tercapainya indeks sesuai target, pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis moderasi beragama, penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama, apresiasi implementasi moderasi beragama. Ini masih peta jalan dari tahun ke tahun 2021 sampai 2024. Ini pada tahun 2024 sejalan langsung peneguhan kerukunan umat beragama dalam kehidupan keberagamaan perspektif moderasi beragama. Ada tercapainya indeks KUB berarti kerukunan umat beragama, indeks kesalian umat beragama, dan indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya. Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku moderasi beragama, tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, perspektif moderasi beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan, media massa menjadi agen penguatan moderasi beragama. Kebijakan, kemudian kita lanjut ke visi dan misi Kementerian Agama. Nah, ini bicara tentang moderasi beragama. Ada faktor internal dan eksternal. Dalam bidang eksternal, lintas sektor, tentu ada Kemendikbud, pendidikan agama pada pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi, penyelarasan agama dan budaya. Ada TNI, pertahanan, ada BNT, deradikalisasi terorisme, Kemendagri, pelembagaan moderasi di Pemda. Jadi selain di Kementerian Agama, bicara tentang moderasi beragama juga berada di lintas sektor tadi itu. Kemendikbud, di TNI sendiri, BPNT, ada Kemendagri. Kemudian ada dukungan manajemen, ada seleksi berbasis moderasi beragama. Jadi nanti kalau saudara ikut seleksi CPNS atau P3K atau ASN di kementerian manapun, nanti saudara akan mendapatkan materi tentang moderasi beragama itu sendiri. Ada faktor internal, bicara tentang agama, materi moderasi beragama, bimbingan perkawinan, pembinaan moderasi tokoh agama, sertifikasi penceramah, dialog antar intern umat, konten informasi digital, penguatan literasi, panduan ceramah, manasik haji, gerakan produk halal, evaluasi dan pengawasan sistem jaminan produk halal. Kemudian ada bicara tentang pendidikan, ada regulasi, pengarus utamaan moderasi beragama, kurikulumnya, penyiapan instruktur nasional,
pembinaan komunitas sinergitas implementasi lintas kementerian dan lembaga pendidikan, diseminasi IPTK, wawasan kebangsaan, dan termasuk dalam hal ini tentu perguruan tinggi, mahasiswa harus memahami apa yang sebenarnya disebut dengan moderasi beragama itu. Ada Litbang, penelitian dan pengembangan pendidikan dan diklat moderasi, diklat kerukunan, riset kerukunan, penerjemahan buku moderasi ke bahasa Arab dan Inggris, sistem deteksi dini konflik KUB. Kemudian pengawasan, ada audit tujuan penting kasus radikalisme dan kebencian, kemudian whistleblower system pencegahan dan tindak lanjut kasus korupsi, humas, pengaduan masyarakat, dan penindakan pelanggaran. Kebijakan prioritas khusus adanya layanan agama dalam kerukunan umat beragama, ada tata kelola layanan pendidikan dan pendidikan keagamaan, moderasi beragama, kita cinta Papua, responsif COVID-19. Implementasi moderasi beragama ini masuk kepada penerapan daripada moderasi beragama itu sendiri. Bicara tentang literasi keagamaan, ada praktek dan cara pandang beragama. Cara pandang beragama adalah praktek jalan tengah yang disebut dengan wasyatiyah tadi, tidak condong kanan dan tidak condong kiri. Tadi maksudnya jalan tengah. Pengembangan dakwah untuk perdamaian dan kemaslahatan umat, pengaturan sistem pendidikan yang berperspektif moderat, mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran pendidikan guru dan tenaga kependidikan dan rekrutmen guru, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, dan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda, lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Ada harmoni dan kerukunan, perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama, penguatan peran lembaga agama, organisasi sesuai keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan penguatan forum kerukunan umat beragama, FKUB, forum kerukunan umat beragama, untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Ada pelayanan keagamaan, peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan, peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga, penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan peningkatan kualitas penyelenggara haji dan umroh. Ada pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan dana sosial keagamaan, pengembangan kelembagaan ekonomi umat, dan pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentang saat ini, bicara tentang memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, tantangannya, berkembangnya cara pandang sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ya, kalau kita lihat dalam praktek kehidupan bermasyarakat, sering ada pemahaman-pemahaman yang tentu tidak tepat ketika memahami perbedaan dengan sebuah kekerasan, atau yang dalam bahasa sini disebut dengan beragama yang berlebihan, ekstrim, sehingga sering muncul di dalam masyarakat kita. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang begitu mudah mengkafirkan kelompok yang lain yang tidak sepaham dengan pemahaman dirinya. Nah, kemudian
mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Tantangannya berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Ya, kadang kala kan kebenaran itu berdasarkan subjektivitas ya, bukan objektivitas gitu. Subjektivitas dipahami ketika orang lain berbeda dengan kita dan boleh jadi kita punya komunikasi yang kuat dengan mereka sehingga muncul yang namanya tadi itu, dia walaupun beda mempunyai keyakinan yang sama dengan kita. Sementara ketika orang lain yang berbeda secara subjektivitas dia tidak mengenal, padahal secara objektivitas kebenaran agamanya sudah nyata, sehingga mengkafirkan atau menyalahkan orang lain. Merawat keindonesiaan, tantangannya ada berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Dan azan saya break sebentar ya. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankannya. Dan kita kembali kepada materi kita. Moderasi beragama merupakan praktek antar semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia. Dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi bangsa kita ini kalau kita bicara tentang berapa banyak agama yang dilegalkan oleh negara ini, punya payung hukumnya, dari tidaknya ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan mungkin satu lagi Konghucu yang dilegalkan di bangsa Indonesia ini, walaupun masih banyak agama-agama yang lain yang meminta berharap mereka juga dilegalkan. Maka tadi itu, mereka yang berada di Indonesia itu adalah masyarakat umat yang ber-Indonesia berarti beragama. Beragama berarti mereka orang Indonesia yang punya agama. Komunis tentu tidak diterima di negara kita. Orang yang tidak percaya terhadap agama, walaupun yakin kita tahu pasti ada ya orang-orang di sekeliling kita yang tidak mempunyai agama itu. Kenapa kita bicara begitu? Karena kan sejarah telah mencatat bagaimana ada peristiwa gerakan G30 SPKI, Partai Komunis Indonesia, sejak tahun 1948, kemudian 1965, maka kemudian tuntas diberantas habis oleh para pejuang bangsa ya. Komunis tidak diberikan ruang untuk berada di Indonesia, walaupun pemahamannya pasti masih melekat di
sebagian masyarakat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Itu bicara tentang sejarah komunis nanti. Toleran, harmonis, damai. Nah, ini prinsip-prinsip daripada moderasi beragama itu. Toleran, harmonis, damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran. Sehingga Indonesia maju. Ini ada pluralitas, ada religiusitas. Kalau kita lihat gambar ini, biksu ya, yang sedang menuangkan air kepada seorang yang beragama Islam. Tentunya ini kalau kita lihat pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Nah, ini yang disebut bagaimana sikap toleransi yang diwujudkan dengan saling tolong menolong. Nah, ini karakter Indonesia. Nah, sekarang masuk tentang apa sih sebenarnya moderasi itu? Moderasi menurut kamus bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, moderasi itu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Menurut bahasa Latin, kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Menurut bahasa Latin, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menurut bahasa Inggris adalah inti esensi etika. Menurut bahasa Arab, wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah. I'tidal artinya adil dan tawajun artinya berimbang. Ini jadi menurut bahasa Arab sendiri kan moderasi beragama itu adalah wasyatiyah, jalan tengah, atau disebut dengan tawasud, tengah-tengah, adil atau tawajun berimbang. Jadi cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi kalau kita memahami tentang moderasi beragama dengan kata-kata ini, maka kita menjadi umat yang memahami bagaimana pentingnya toleran, menghargai terhadap agama yang lain, hidup rukun di negara kita tanpa menyalahkan terhadap agama mereka, karena setiap agama mempunyai yang namanya keyakinan masing-masing berdasarkan kebenaran mereka. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Yang dimoderasi itu bukannya agama, tapi melainkan pemahaman atau pengamalan dalam beragama. Pemahaman apa? Pemahaman agama yang ekstrim, yang sekuler, yang mementingkan diri dan kelompoknya. Jadi yang dimoderasi itu bukan agama, tapi cara pandangnya, pemahamannya, pengamalannya. Batasan ekstrim, cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan. Ada atas nama agama, mencederai nilai luhur kemanusiaan. Jadi ketika kita bicara tentang Islam, misalkan bicara tentang Islam, maka nilai-nilai luhur kemanusiaan itu harus kita kedepankan. Misalkan karena kita berbineka tunggal ika, ada pemahaman-pemahaman umat lain yang boleh jadi tidak sama dengan pemahaman kita. Maka kita tetap menghargai mereka. Tidak kemudian menyalahkan mereka, membenarkan tentang pemahaman kita yang kemudian saling konflik di antara agama yang satu dengan agama yang lain,
atas nama agama. Agama saya paling benar, agama saya paling benar. Ketika itu dibawa di dalam ranah kebinekaan, maka akan memicu yang namanya letaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Yang kedua, bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada yang mengataskan agama, kemudian mempunyai pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman yang lain, yang tentu itu bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka atas nama agama ada wilayah tertentu, misalkan mengasingkan diri, tidak ingin bergabung dengan Kesatuan Republik Indonesia misalkan. Kemudian atas nama agama melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Ini tidak dibenarkan ya. Dan ini kasus-kasus yang terjadi pada saat ini memang banyak mengatasnamakan agama. Bahkan yang terbaru ya, berita tentang pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Pati kalau tidak salah, dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren pengasuh yang terindikasi ada 50-an santriwati yang terindikasi dilecehkan, maka sepertinya sudah ketangkap ya. Nah ini doktrin-doktrin agama ini manjur, apalagi terhadap pemahaman-pemahaman para pencari ilmu yang kemudian diiming-imingi atas nama agama, taat, tunduk, dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Maka sehingga timbullah pelakuan-pelakuan yang tadi itu. Dan atas nama agama membenarkan pelakuan apa yang dilakukan itu sendiri. Indikatornya ada moderasi beragama, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian nomor 2, ada toleransi, artinya menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. Indikator moderasi beragama adalah nomor 3, anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat, menghargai tradisi, ramah dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, jauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan tentang ekosistem penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama lalu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Ada kerjasama di antara masyarakat. Nah, ini masyarakat, praktek keberagamaan, budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Ini adanya masyarakat, partisipasi masyarakat, pendidikan, penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat informal, pendidik dan pengelola pendidikan atau bahan ajar. Sinergitas kerjasamanya. Kemudian bicara tentang keagamaan, pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama, ada media,
komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan. Ada politik, praktek politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme. Negara, ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, dan aktor negara. Ya, ini kerjasama ini penting ya antara masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara itu sendiri. Kemudian pengultatan moderasi beragama, terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan moderasi beragama pada 7 kelompok ini akan dapat mempercepat pengaruh utamaan moderasi beragama di Indonesia. Pertama ada birokrasi, penguatan perspektif moderasi beragama bagi birokrat untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia. Ada dunia pendidikan. Oke, saya minta relawan sepertinya untuk dibaca. Mohon izin, siapa yang mau baca nih selanjutnya? Silakan. Feliana, silakan dibaca, Feliana. Yang atas ya Pak, dari Itu yang atas ya. Gambar terus di bawahnya, gambar terus di Oke. bawahnya. Mulai Oke, dari paling kiri, birokrasi ulang lagi. Oke. Baik Pak. Ya. Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan moderasi beragam pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengutamaan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama, birokrasi, yaitu penguatan perspektif moderasi beragama bagi birokrat untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, dunia pendidikan, penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non-diskriminatif. Yang ketiga itu TNI atau Polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif moderasi beragama. Yang keempat, media, pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian. Kemudian masyarakat sipil, penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas, sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda. Kemudian partai politik, penguatan praktik politik bermartabat, sarah. Yang terakhir dunia bisnis, pengembangan ekonomi inklusif, yang ketertiban dunia bisnis dalam penguatan moderasi beragama. Maaf ya Pak, Ya. berisik lagi di kereta. Terima Ya, kasih. terima kasih. Iya, kita lanjutkan. Siapa lagi? Ini yang punya kesempatan untuk membantu saya menyampaikan materi. Silakan. Siapa nih? Halo. Ada Erna nih sih, silakan Erna. Dengar suara saya Erna. Kalau tidak dengar, ada Nabila Rahmadini, bisa bantu baca. Yang mana Pak? Ini. Slide ini kelihatan tentang indikator kerja penguatan moderasi beragama tahun 2024. Silakan. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Ya, silakan. Saya bantu Nabila. Pak. Ya, silakan. Siapa? Meli. Ya, silakan. Ini, Pak. Ya, silakan dibaca Meli. Selanjutnya ada indikator kinerja penguatan moderasi beragama dari tahun 2019 dan di 2024.
Ya. Perbedaan di 2019 ini ada indeks kesehatan umat beragama yaitu di angka 83,56, namun di 2024 ini naik menjadi 86,08. Di presentasi yang naik ini di 2024, kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama para umat beragama melalui kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika, dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Di 2019, indeks penerimaan umat beragama atas keberagaman budaya tidak diketahui, namun di 2024 yaitu 76, keselarasan relasi agama dan budaya melalui sikap akomodatif umat beragama terhadap budaya dan penurunan konflik bernuansa agama. Selanjutnya di 2019, indeks kerukunan umat beragama yaitu di 79,83, adanya kenaikan di 2024 menjadi 75,80, yaitu menggambarkan realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan membangun kehidupan sosial keagamaan melalui sikap toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama. Pemerintah juga memperkuat moderasi beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Meskipun terdapat institusi negara yang menjadi leading sektor, pengerjawaan moderasi beragama adalah tugas semua pemangku kepentingan. Oke, jadi dasarnya ada kenaikan ya antara 2019 sampai 2024. Terima kasih Meli. Kita lanjutkan. Yang lain silakan. Relawan yang lain untuk membacakan. Ayo, silakan. Ada Hani, ada. Hani bisa bantu baca, Hani. Boleh, Pak. Ya, silakan. Indeks moderasi. Indeks moderasi beragama, indikator moderasi beragama, ada poin komitmen kebangsaan, kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, keempat menghargai tradisi. Di ruang publik, moderasi beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Kata kunci moderasi beragama yang pertama kemanusiaan, kedua kemaslahatan umum, ketiga adil, empat berimbang, 5 taat konstitusi, 6 komitmen kebangsaan, 7 toleransi, 8 anti kekerasan, dan yang terakhir penghormatan terhadap tradisi. Ya, bacanya tadi ya? Sudah selesai ya? Iya, Pak. Ya, itu. Ini ada yang harus kita pahami adalah tentang kata kunci moderasi beragama ini. Ya, ini ada kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Oke, terima kasih ya Neng, sudah membaca. Kita lanjutkan. Ya, silakan masih ada yang untuk membaca relawannya. Siapa lagi? Eca. Eca bisa bantu baca, Eca? Oke, rupanya nggak mendengar. Ada, Saya aja Pak kalau enggak Pak. ya silakan Mas Andri Samsudin. Silakan Mas. Iya. Tujuan Grand Design layanan publik berspektif moderasi beragam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu sebagai pedoman perencanaan dan implementasi pelayanan publik Kementerian Agama. Yang kedua sebagai jaminan penerapan nilai-nilai moderasi beragam dalam pelayanan publik Kementerian Agama. Yang ketiga sebagai pemenuhan dari mandatori rencana pembangunan jangka panjang atau biasa dibilang RVJV, RVJMN, Renstra, dan peta jalan moderasi beragam. Yang terakhir sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik berperspektif moderasi beragam.
Sudah selesai, Pak. Oke, terima kasih Mas. Beragama ya, oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ini yang sebelah kanan saja yang dibaca. Kita lihat ya, pilar moderasi beragama dan hasil yang diharapkan. Ada pilar, ada komitmen kebangsaan. Hasil yang diharapkan terciptanya pelayanan yang sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan regulasi turunannya toleransi pada standar pelayanan. Bicara tentang toleransi, terwujudnya pelayanan yang tidak diskriminatif, anti kekerasan, terwujudnya budaya solutif dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, terciptanya pelayanan yang memiliki ciri khas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Kemudian ada target pelaksanaan pelayanan publik efektif moderasi beragama. Ini kita lanjut saja. Ini moderasi beragama, ada sasaran tahun 2003, 2000 sampai 2020 berapa ini? 2024 ya. Kita lihat pada samping kanan sendiri, pada tahun 2025 pencapaian sasaran yang dicapai secara bertahap diharapkan telah menghasilkan pelayanan publik untuk yang berkualitas. Semakin baik kualitas pelayanan publik, semakin baik pula hasil pembangunan bidang agama yang ditandai dengan meningkatnya bimbingan keagamaan yang berwatak moderat, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang tertumpu pada pertimbangan realitas sosial guna memberikan kepuasan dan kebahagiaan masyarakat. Nomor 3, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tertumpu pada akses dan mutu berdasarkan dimensi moderasi beragama. Nomor 4, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi umat yang dapat dirasakan kemanfaatnya. Dan kelima, untuk meningkatkan kualitas pelayanan administratif yang tidak diskriminatif. Langsung saja, oke. Ya, ini sudah selesai ya, bicara tentang sedikit banyak pemahaman tentang moderasi beragama. Ada lebih jelasnya, saudara bisa membaca lagi ya, tentang moderasi beragama itu pada modulnya. Kalau itu ini PPT-nya ya. Ini ada modul yang bisa saudara baca dan saudara pahami lebih detail sebenarnya seperti apa tentang moderasi beragama itu sendiri. Ini ada di modul kita, ada pentingnya moderasi beragama, tentang arti moderasi beragama tadi, yang disebut dengan moderat, bukan agamanya yang dimoderasi, yang diperbaiki, dimodernkan, tetapi adalah cara pemahaman beragama itu sendiri. Kemudian konsep moderasi beragama tadi kita mengenal tentang wasatiyah, moderasi berarti kata jalan tengah tadi ya, tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Jadi orang beragama itu pada sisi tengah. Ekstrem kanan yang bermaksud tadi itu yang membenarkan tentang agamanya, kemudian menyalahkan terhadap orang lain, yang bagaimana seseorang begitu istilahnya pemahaman yang menjauhkan satu sisi sekuler, satu sisi agamis gitu loh. Dia kalau yang sekuler itu menjauhkan agama dari negara, satu sisi yang agamis, jadi negara semuanya diatur oleh agama, misalkan agama tertentu, sementara kalau kita berada di negara kita itu kan ada banyak agama yang dilegalkan oleh negara itu sendiri. Saya yakin selain 6 itu juga banyak agama-agama lain yang juga berharap bisa dilegalkan.
karena kita berada di negara Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, maka dengan bermoderasi beragama, inilah jalan untuk membangun tadi itu. Membangun apa? Membangun negara dengan pemahaman agama yang jalan tengah tadi. Tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Oke, saudara sekalian, silakan ada pemahaman-pemahaman lain terkait moderasi beragama, atau mungkin ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan sebelum saya absensi pada perkuliahan kali ini. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut absensi. Kalau ada, kita diskusi dulu. Boleh kok kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Sebagai intelektual itu, kita dituntut untuk berpikir secara kritis, ya, menyikapi terhadap pemahaman-pemahaman materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen kita. Apabila kiranya ada hal yang perlu saudara sikapi. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebelumnya saya meminta untuk bisa dibuka dulu kameranya terhadap kehadiran saudara pada malam hari ini. Silakan. Saya screenshot dulu. Saya coba foto dulu kehadiran saudara pada kesempatan kali ini. Ayo silakan dibuka dulu semuanya. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi saya ingatkan saudara sekalian yang belum mengirimkan tugas besarnya, mohon segera dikirimkan karena terkait tentang nilai, takutnya ketinggalan, belum mengirimkan. Tugas besarnya sudah ada sebagian yang mengirimkan, tapi banyak yang belum. Sekali lagi tentang nama filenya, tulis dulu nama, baru kemudian materinya. Pokoknya yang pertama nama dulu. Oke. Saya absen. Masih ya, Mas Andri Samsudin, silakan Mas. Pak, izin bertanya di luar dari materi untuk minggu depan kan udah mulai UTS ya Pak? Ya. Itu dalam bentuk esai ya Pak? Gimana Mas? Itu untuk UTS minggu depan itu dalam bentuk esai ya Pak? Iya, dalam bentuk esai ada 5 soal yang saudara Ada bisa kisi-kisinya kerjakan. nggak, Pak? Kisi-kisinya? Iya. Ya, nanti saya sampaikan di grup Google Chat ya, untuk kisi-kisinya ya. Ya. Baik Pak, umum, terima kasih banyak Pak. Ya, secara umum materinya adalah materi dari 1 sampai 7. Terus kemudian yang kedua adalah utamakan dulu TB satunya dikerjakan, jangan ketinggalan. Karena bobot nilai itu rupanya yang lebih besar pada bobot tugas. Jadi TB satunya segera dikerjakan, dikirimkan. Kalau tidak salah kemarin terakhir tanggal berapa ya? 13 ya? Ya, kalau nggak salah ya. Jadi segera dikirimkan ya. Iya betul Pak, tanggal 13. Iya, segera dikirimkan ya Mas. Biar tidak terlambat dan tidak mengurangi
dari nilai kita. Oke, kita absensi dulu. Kita sudah 50% absensinya, saya absen satu-satu ya kehadiran kita hari ini. Mulai dari Meli Listianingsih hadir. Hadir, Pak. Lanjut ada Nabila Rahmadini. Nabilah Rahmadini. Tadi sepertinya hadir. Oke, kemudian ada Erina Ningsih. Pak, maaf Feli hadir ya Pak, lagi di jalan Pak, takut nggak nyaut pas dipanggil. Feli. Feli yang mana ya? Ya, nanti ya. Lagi absen ya Pak? Hadir, Pak. Oh, terakhir. Oke, kemudian ada Erina Ningsih hadir. Erna Ningsih hadir, Bapak. Risnawati, Hadir, Pak. Aura Aulia Firdia, Hadir, Pak. kemudian ada Nabila Dwi Abelia, Hadir Pak. Feliana, Hadir Pak. Ayunda Febrianti, Hadir, Pak. Zahra Sofya Haryani, Tangguh Purnama AS, Hadir, Pak. Hadir. Talita Naila Audiandra, Hadir, Pak. Nadine Alia Farhani, Hadir, Pak. Heri Hermawan, Hadir, Pak. Siti Murani, Hadir, Pak. Widya Prameswari, Hadir, Bapak. Siti Saadatun Fitriah, Hadir, Pak. aduh, sebentar, apa ini? Kemudian ada Muhammad Nur Hafid, Andri Samsudin, Hadir, Pak. Rahman, Hadir, Pak. Hadir. Hani Febrianti, Hadir, Pak. Deviana Putri Ratnasari, Nurdani, Sabrina, Hadir, Pak. Bayu Abdillah, Hadir, Pak. Sarwana, Hadir, Pak. Eufrida Claudia Fredrik, Hadir, Pak. Echa Rizky Fauzani, Echa Imah Dasimah, Hadir, Pak. Safira Novi Ardana, Hadir, Pak. Eva Nisa Arifah, Irma Fitriyanti, Hadir, Pak. Musa As-Saleh, Hadir, Pak. Mediani Rahma Aulia, Maulia Afenda Zahra, Hadir, Pak. Muhammad Iqbaluddin, Hadir, Pak. Fakih Arasid, Hadir, Pak. oke, sebentar saya simpan. Siapa yang belum diabsen? Izin, Pak. Saya Murdani. Jalan, Pak. Ya, satu-satu. Dari yang cewek dulu. Saya Pak Murdani.
Ya, sebentar. Nabilah Rahmadini ada? Ada, Pak. Kemudian dilihat di sini ada Muhammad Nur Nafid, Muhammad Nur Hafid, Deviana Putri Nasari, Murdani ada Murdani. Hadir, Pak. Kemudian ada Echa Rizky Fauzani. Tidak ada. Eva Nisa Arifah. Eva kabarnya lagi di jalan, Pak. Tadi dia join, tiba-tiba Oke. keluar. Ya. Kemudian Maidiani Rahma Aulia. Siapa lagi yang belum di absen? Sudah semuanya di absen? Ya, apakah sudah semuanya di absen? Ya, oke. Masih adakah pertanyaan yang ingin saudara sampaikan? Jadi nanti kisi-kisi soalnya Bapak akan sampaikan bersama dengan diskusi kita di Google Chat saja ya. Nanti saya sampaikan di sana. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tentang tugas. Ini penting nih. Tugas TB1 ini segera saudara kerjakan karena nilai tugas itu lebih besar dibanding dengan nilai UTS atau UAS-nya. Jadi mohon saudara sekalian yang belum mengirimkan, belum mengerjakan, segera dikerjakan dengan file yang bisa saudara tulis nama dulu ya, nama, terus kemudian ada mata kuliahnya, NIM-nya, gitu. Jadi ditulis. Yang penting nama dulu, jangan mata kuliah dulu, supaya lebih gampang saya koreksinya. Aturan membuatnya seperti apa sudah ada di TB1. Di sana ada ya Echa ada pertanyaan apa? Echa Rizky Fauzani ada mau nanya? Tidak kedengaran Mas Echa, suaranya yang keras lagi. Echa tadi lagi di jalan tuh, ada absen belum, Pak? Maksudnya apa? Belum di absen gitu? Iya. Oke, sebentar saya buka lagi. Echa. Siapa lagi yang belum di absen? Echa. Oh, Echa, iya, oke. Ya. Siapa lagi yang belum di absen? Silakan. Ya, terima kasih Mas Echa sudah saya absenkan. Siti Murani, ada pertanyaan Siti Murani? Bapak, maaf tadi si Deviana udah di absen belum ya? Tadi ngabarin saya sinyalnya Ya. hilang. Oh gitu, sebentar saya buka lagi. Devian. Oh. Jadi besok pekan depan udah langsung UTS ya. Deviana, yang belum saya absen atas nama Muhammad Nur Hafiz. Kemudian ya Deviana. Deviana sinyalnya hilang tadi. Oke, saya absen. Kemudian ada Mediani. Adakah Mediani? Berarti yang tidak hadir ada Muhammad dua mahasiswa yang tidak hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, jadi saudara, apa
lagi yang ingin saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan? Ayo silakan. Nanti untuk UTS-nya sudah pekan depan sudah ada UTS dan soalnya ada 5 soal yang berupa soal esai yang saudara jawab menggunakan template yang dimiliki oleh Umbira. Dipakai itu template-nya, jangan lupa nanti filenya juga sama ya. Bisa file dikirim di assessment, kalau nanti tidak bisa dikirim di situ, maka nanti ada link untuk mengirimkan jawaban UTS. Karena kadang-kala di assessment itu harus dikumpre dulu kapasitasnya yang kecil, kadang-kala kita susah ya untuk mengirimkannya. Tetapi boleh juga mengirim di assessment itu berupa link saja. Bang. Ya, Daliana. Ya. Daliana mau nanya apa? Naik ya, Bang. Ya. Dah. Iya, oke. Jadi seperti itu ya. Saya meminta kepada saudara sekalian segera dikerjakan tugasnya dan materi UTS nanti saya sampaikan di grup chat saja di kelas kita. Ya, Akan kiri. saya berikan kisi-kisi soalnya dan dikerjakan. Yang penting mengikuti perkuliahan dengan benar, tepat, insya Allah saudara bakalan ya setidaknya saya yakin pasti lulus semuanya. Saya berharap tidak ada yang ketinggalan, semuanya bisa lulus untuk mata kuliah agama Islam dan usahakan tidak ada yang bolong absensinya. Saya tidak mengaruhi terhadap nilai juga. Nilai tadi ada nilai tugas yang harus saudara kerjakan. Ada kuis, ada forum, ada TB1, semester 1, kemudian ada nilai UTS, lalu kemudian nanti menjadi nilai 1 yaitu nilai UTS kita. Dan baru kita lanjutkan nanti setelah UTS ada pertemuan online yang merah ke kiri ya. menjawab Lampu kuis merah dan dari sini ke kiri. forum itu untuk bisa dikerjakan oleh saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, nanti jangan lupa ya tanya sama Bapak di grup, Pak, Mas, mana kisi-kisinya? Kadang-kadang saya lupa untuk upload. Nanti soal UTS pun juga akan saya upload di Google Chat juga nanti, karena di Kulon kuliah online itu kadang-kala tadi itu soalnya tidak kelihatan karena kompre PDF-nya terlalu kecil sehingga soal tidak begitu jelas kita baca. Maka nanti saya kirim di Google Chat kita untuk bisa dilihat tentang soal-soalnya dan dijawab Nanti secara lampu benar. merah, Kalau Abang tidak ambil ada ke kanan. pertanyaan, mari kita Underpass. tutup dengan baca hamdalah. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Iya kali ya. Alhamdulillah. Nggak tahu Bang, kamu juga nggak tahu daerahnya, aku tahu arah pulang rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Malam sama-sama, terima kasih.